Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Titik Setianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata satu saya dalam mempelajari topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apa sih? Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, sehingga dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Apa peran saya sebagai guru? Peran kita sebagai guru menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru perlu adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara berikut ini. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti berupa kekuatan batin, karakter, dan pikiran intelektual, dan tumbuh anak. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu 1. Engarso sung tulodo, artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. 2. Engmatyo mangun karso, artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. 3. Tutwuri handayani, artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Pendidikan yang humanis ternyata terbukti masih relevan, bahkan hingga masa kini, dan akan mampu mengantarkan murid-murid siap mengisi zamannya. Menjadi manusia utuh, yang menandakan sebagai manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin, sehingga mampu mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan.
Kita sebagai pendidik tidak bisa membantu salah satu bagian karena badan lahir dan badan batin tidak dapat dipisahkan. Maka, pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid ada 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, kita dapat menggunakan asas trikon, yaitu 1. Continue. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. 2. Konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. 3. Konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Dengan asas trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, misalnya rasa sedih, senang, kecewa, bahagia, marah, iri, dengki, dan lain-lain. Bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Tuntunan atau dampingan yang tepat membuat murid mampu memahami dan memaknai pentingnya membaca, menulis, dan berhitung bagi dirinya. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu 1. Teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik
dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. 2. Teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Tetapi Ki Hajar Dewantara menggabungkan dua teori tersebut menjadi satu, yaitu teori konvergensi. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan membantu manusia untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu, sebelum mempraktekkan metode Among tersebut. Sistem Among didasarkan pada dua hal. 1. Kodrat alam, yaitu sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid. 2. Kemerdekaan, yaitu sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid, hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Dalam falsafah Jawa ada istilah momong, among, ngemong. Momong adalah merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among adalah memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kemudian ngemong merupakan proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Jadi, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga, serta doa dan harapan untuknya. Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan disertai bimbingan guru. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Bapak Ibu guru yang hebat, itulah pemaparan aksi nyata saya topik tentang Merdeka Belajar yang terdiri dari 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4.
mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.